Saya melempar map coklat berisi surat keputusan kenaikan jabatan saya tepat di atas meja makan, membuat beberapa cangkir teh di atasnya bergetar. Di hadapan saya, Ibu Ratna, wanita yang berstatus sebagai ibu mertua saya, menatap saya dengan pandangan mata yang sangat tajam tanpa ada rasa bersalah sedikit pun setelah menyodorkan selembar kertas rincian pengeluaran. Suami saya, Dimas, hanya duduk terdiam di sebelah ibunya sambil menundukkan kepala, sama sekali tidak berani membuka suara untuk membela saya yang baru saja dihina secara terang-terangan di rumah ini. Malam itu menjadi malam paling memuakkan dalam hidup saya ketika ibu mertua saya dengan angkuh menuntut uang setoran sebesar 45 juta rupiah setiap bulan hanya untuk biaya makan dan operasional rumah dengan alasan gaji saya sekarang sudah naik menjadi 65 juta rupiah. Saya memandangi setiap rincian tulisan tangan di kertas itu dengan perasaan tidak percaya bahwa orang yang saya anggap keluarga tega berbuat sejauh ini. Nilai angka demi angka yang tertera di sana benar-benar merendahkan martabat saya sebagai seorang profesional yang bekerja keras dari nol tanpa bantuan mereka sedikit pun. Kemarahan saya semakin memuncak ketika melihat bagaimana Dimas justru mengangguk setuju dan meminta saya untuk mengalah demi menjaga keharmonisan keluarga serta bentuk bakti kepada orang tua yang telah membesarkannya. Ibu Ratna bahkan dengan tanpa tahu malu mengatakan bahwa sebagai menantu yang sudah sukses, saya berkewajiban menanggung seluruh gaya hidup adik-adik Dimas, termasuk cicilan mobil Rian dan biaya kuliah Sela yang mewah. Kertas rincian yang berada di depan saya ini bukan lagi sekadar daftar belanja harian, melainkan sebuah bentuk pemerasan terencana yang memanfaatkan jeripayah dan keringat saya selama bertahun-tahun merintis karir di perusahaan multinasional ini. Saya memandang wajah suami saya yang tampak begitu lemah, menyadari bahwa pernikahan yang saya bangun selama 3 tahun ini ternyata dipenuhi dengan manipulasi yang sangat kotor. Sela dan Rian yang berada di kamar sebelah bahkan sengaja mengeraskan suara televisi seolah-olah mengabaikan keributan besar yang sengaja mereka ciptakan demi keuntungan materi ini. Keheningan Dimas menjadi bukti nyata bahwa dia tidak pernah menghargai pengorbanan saya sebagai istrinya. Tanpa berpikir panjang lagi, saya langsung melangkah menuju kamar tidur kami, menarik koper besar dari atas lemari, dan mulai memasukkan seluruh pakaian kerja serta dokumen penting saya ke dalamnya. Dimas sempat berlari menyusul saya ke kamar, mencoba menahan tangan saya dengan raut wajah panik, namun saya langsung mengibaskan tangannya dengan sangat kasar hingga dia terundur ke belakang pintu. Dari arah ruang tamu, terdengar suara melengking Ibu Ratna yang berteriak bahwa saya adalah istri yang sombong, durhaka, dan akan terkena kualat jika berani melangkah keluar dari rumah mereka malam ini. Namun, tekad saya sudah benar-benar bulat untuk segera pulang ke rumah orang tua kandung saya sendiri demi menyelamatkan harga diri dan akal sehat saya yang terus-menerus diinjak-injak di tempat ini. Langkah kaki saya terdengar menggema di sepanjang lorong rumah, memecah kesunyian malam yang mencekam di dalam bangunan yang penuh kepalsuan ini. Saya bersumpah dalam hati tidak akan pernah membiarkan diri saya diperlakukan semena-mena lagi oleh siapapun di dunia ini. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Semua konflik yang menghancurkan rumah tangga saya ini bermula ketika manajemen perusahaan tempat saya bekerja mengumumkan promosi jabatan saya sebagai Head of Operations. Jabatan baru ini membawa perubahan besar dalam finansial kami, di mana saya menerima gaji pokok dan tunjangan yang jika ditotal mencapai angka 65 juta rupiah per bulan, sebuah pencapaian tertinggi dalam karir saya. Malam itu, saya pulang dengan perasaan yang sangat bahagia dan berniat merayakan kabar baik ini bersama Dimas dengan memesan makanan spesial untuk makan malam bersama di rumah. Saya membayangkan bagaimana suami saya akan memeluk saya dengan bangga karena kerja keras lembur saya selama ini, akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis bagi masa depan finansial keluarga kecil kami. Rekan-rekan kerja di divisi operasional semuanya memberikan ucapan selamat yang sangat meriah. Bahkan pihak direksi mengirimkan karangan bunga berukuran besar ke ruangan baru saya sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas loyalitas kerja saya. Namun, suasana hangat yang saya harapkan langsung menguap begitu saya menginjakkan kaki di ruang tamu rumah mertua, tempat kami menumpang selama setahun terakhir ini karena alasan menghemat biaya. Ibu Ratna ternyata sudah duduk di sana bersama Rian dan Sela, menyambut kedatangan saya bukan dengan ucapan selamat yang tulus, melainkan dengan senyuman penuh arti yang membuat saya merasa tidak nyaman. Dimas yang biasanya bersikap santai langsung mengambil map kerja saya dan membaca surat keputusan tersebut dengan mata yang berbinar-binar sebelum menyerahkannya kepada ibunya dengan sikap yang sangat tunduk.
Ibu Ratna membaca nominal gaji saya dengan suara keras, lalu seketika itu juga atmosfer di dalam ruangan berubah menjadi sangat dingin dan penuh dengan ketegangan yang tersembunyi. Pandangan mata Sela terus tertuju pada tas kerja mewah yang saya letakkan di samping kursi, memperlihatkan ambisi tersembunyi untuk ikut menikmati fasilitas dari jabatan baru saya. Sikap diam Dimas malam itu mempertegas posisi lemahnya di hadapan sang ibu. Tanpa menunggu waktu lama, bahkan sebelum saya sempat mengganti pakaian kerja atau membasuh wajah saya yang lelah, Ibu Ratna langsung mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berwarna merah dari laci meja. Beliau menggeser buku tersebut ke hadapan saya bersama dengan sebuah pulpen, lalu mulai menjabarkan tuntutan finansial baru yang harus saya penuhi mulai bulan depan secara mutlak. Beliau meminta saya menyerahkan uang sebesar 45 juta rupiah setiap bulannya secara tunai langsung ke tangan beliau dengan alasan untuk biaya makan sehari-hari dan pengelolaan kebersihan rumah tangga. Angka tersebut sangat tidak masuk akal bagi saya, mengingat seluruh biaya belanja dapur bulanan untuk rumah ini biasanya tidak pernah menghabiskan uang lebih dari 5 juta rupiah. Kertas merah tersebut diletakkan tepat di tengah meja, di antara sisa makanan yang belum sempat dibersihkan, menambah kesan pemaksaan yang sangat tidak etis dilakukan oleh seorang ibu mertua kepada menantunya sendiri pada hari bahagianya. Saya mencoba menahan emosi saya dengan menarik napas dalam-dalam, lalu mulai menanyakan rincian dari angka 45 juta rupiah yang sangat fantastis tersebut kepada ibu mertua saya. Ibu Ratna dengan santai menjelaskan bahwa biaya makan sekarang sudah mahal dan sebagai orang kaya baru, saya harus memberikan makanan kelas atas untuk seluruh anggota keluarga di rumah ini. Tidak hanya itu, beliau juga menambahkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan mobil baru milik Rian yang menunggak serta uang saku Sela yang ingin membeli laptop baru untuk keperluan kuliahnya. Mendengar penjelasan tersebut, saya merasa bahwa hak-hak saya sebagai pemilik sah dari penghasilan tersebut telah dirampas secara paksa untuk membiayai kemalasan anggota keluarga suami saya. Biaya kuliah Sela di universitas swasta ternama memang sangat mahal, ditambah dengan gaya pergaulannya yang selalu menuntut barang-barang bermerek demi menjaga gengsi di depan teman-temannya menggunakan uang hasil keringat orang lain. Saya langsung menatap Dimas, berharap dia akan bersuara untuk meluruskan pemikiran ibunya yang sudah sangat melenceng dan tidak adil bagi posisi saya sebagai menantu perempuan di rumah ini. Namun, kini yang saya terima justru sangat menyakitkan karena Dimas malah menggenggam tangan saya sambil meminta saya untuk memahami posisi ibunya sebagai kepala keluarga di rumah tersebut. Dimas mengatakan bahwa uang 65 juta rupiah itu terlalu besar untuk dipegang oleh seorang wanita sendirian dan bisa menimbulkan sifat sombong dalam diri saya jika tidak dikelola orang tua. Dia menekankan bahwa bentuk bakti terbaik seorang istri kepada suami adalah dengan mematuhi seluruh keinginan ibu mertua tanpa perlu banyak bertanya atau memprotes aturan rumah. Perkataan Dimas tersebut disampaikan dengan nada berbisik yang sangat menyedihkan, membuktikan bahwa dia tidak lebih dari sekadar boneka yang dikendalikan penuh oleh ibunya tanpa memiliki prinsip hidup mandiri sebagai seorang suami. Mendengar ucapan Dimas yang sangat tidak masuk akal itu, saya langsung menarik tangan saya dari genggamannya dan menyatakan penolakan secara tegas terhadap permintaan tidak masuk akal tersebut. Saya menjelaskan bahwa uang hasil kerja keras saya akan saya tabung untuk membeli rumah pribadi kami agar kami bisa segera mandiri dan tidak terus-menerus menumpang di rumah mertua ini. Saya juga mengingatkan mereka bahwa selama ini orang tua kandung saya sendiri tidak pernah meminta uang 1 rupiah pun dari gaji saya semenjak saya mulai bekerja di kantor tersebut. Pernyataan saya ini rupanya memicu kemarahan yang sangat besar dari Ibu Ratna yang merasa otoritasnya di dalam rumah ini mulai ditantang oleh menantunya. Saya menjelaskan secara mendetail tentang rencana keuangan masa depan kami, termasuk investasi reksadana dan dana pensiun yang sudah saya rancang dengan matang demi menjamin hari tua kami berdua agar tidak menyusahkan pihak keluarga lain. Ibu Ratna langsung berdiri dari kursinya sambil memukul meja makan dengan sangat keras, hingga menimbulkan suara dentuman yang mengejutkan seluruh ruangan yang sedang tegang itu. Beliau mulai melontarkan kalimat-kalimat hinaan yang merendahkan keluarga orang tua saya, menuduh bahwa orang tua saya tidak mendidik saya dengan benar mengenai cara menjadi istri yang berbakti. Beliau mengatakan bahwa semua harta dan penghasilan yang diperoleh oleh seorang istri secara hukum agama dan tradisi keluarga mereka adalah hak mutlak milik suami dan keluarga besarnya. Rian dan Sela yang berada di sudut ruangan hanya tersenyum sinis melihat saya di pojokan, seolah-olah mereka sudah tidak sabar untuk segera menikmati uang hasil keringat saya. Suara teriakan Ibu Ratna terdengar hingga ke halaman luar rumah, memancing perhatian beberapa tetangga yang kebetulan belum tidur pada malam hari yang mulai larut itu. Namun beliau sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang sekitar. Dimas yang melihat ibunya mengamuk tidak berusaha menenangkan situasi,
melainkan justru ikut berdiri dan membentak saya dengan suara yang sangat keras di depan adik-adiknya sendiri. Dia mengatakan bahwa saya telah berubah menjadi wanita yang sangat serakah, egois, dan buta karena uang hanya karena baru saja mendapatkan promosi jabatan dari perusahaan. Dimas mengancam bahwa jika saya tidak mau menandatangani surat kesepakatan pemberian uang 45 juta rupiah tersebut, maka dia tidak akan menganggap saya sebagai istrinya lagi. Ancaman cerai yang dilontarkan oleh suami saya sendiri demi membela pemerasan ibunya benar-benar membuka mata saya mengenai siapa sebenarnya pria yang selama ini saya hormati. Ancaman tersebut diucapkan Dimas dengan mata yang melotot, mencoba meniru gaya intimidasi ibunya untuk menakut-nakuti saya agar tunduk pada kemauan finansial mereka. Tindakan bodoh ini justru memperkuat keputusan saya untuk segera pergi. Tanpa mengeluarkan air mata sedikit pun, saya langsung berdiri dari kursi meja makan dan melangkah dengan pasti menuju kamar tidur kami untuk mengemas seluruh barang pribadi saya. Saya menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk berdiskusi secara sehat di dalam rumah yang sudah dipenuhi oleh ketamakan dan manipulasi finansial yang sangat terstruktur ini. Di dalam kamar, saya mengambil koper besar dan melemparkan semua pakaian, sepatu kerja, serta dokumen-dokumen penting seperti paspor dan akta kelahiran ke dalamnya dengan tergesa-gesa. Pikiran saya sudah sepenuhnya fokus untuk keluar dari lingkungan beracun ini sesegera mungkin, tanpa ingin menunda waktu hingga keesokan harinya karena suasana sudah sangat tidak aman. Pakaian kerja dari lemari saya masukkan secara acak tanpa sempat melipatnya dengan rapi, karena fokus utama saya adalah mengamankan seluruh dokumen legalitas penting yang tersimpan di dalam laci meja rias kamar kami malam itu juga. Dimas menyusul ke dalam kamar dengan wajah yang mulai panik ketika melihat saya benar-benar mengemasi barang-barang saya ke dalam koper tanpa mempedulikan ancamannya tadi. Dia mencoba merebut koper dari tangan saya dan memohon agar saya tidak mengambil keputusan impulsif yang bisa mempermalukan nama baiknya di depan keluarga besar mereka nanti. Namun, ketika saya melihat tidak ada penyesalan di matanya melainkan hanya ketakutan akan kehilangan sumber uang, saya langsung menyentak tangannya dengan kekuatan penuh hingga dia terdorong ke arah lemari pakaian. Saya menutup koper saya dengan rapat, menarik tuasnya, dan berjalan keluar dari kamar melewati koridor rumah dengan langkah kaki yang sangat mantap dan penuh keyakinan. Tarikan tangan saya yang kuat membuat Dimas kehilangan keseimbangan dan terduduk di tepi kasur dengan ekspresi wajah yang sangat syok melihat kekuatan tekad saya. Dia tidak menyangka bahwa menantu yang biasa diam ini bisa bertindak tegas. Saat saya melangkah di ruang tamu menuju pintu keluar, Ibu Ratna berteriak dengan suara melengking bahwa saya akan kembali merangkak memohon ampun kepada mereka dalam waktu 3 hari karena tidak akan ada tempat bagi istri durhaka. Saya tidak membalas ucapan beliau sedikit pun, melainkan hanya menatapnya dengan pandangan dingin sebelum membuka pintu depan rumah yang terasa sangat menyesakkan tersebut. Malam itu, jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika saya melangkah keluar pagar rumah mertua sambil menyeret koper besar saya di bawah temaram lampu jalanan. Saya langsung memesan taksi dari melalui ponsel saya untuk membawa saya pergi sejauh mungkin dari lingkungan yang penuh dengan kepalsuan tersebut menuju ke rumah orang tua saya. Pintu pagar besi rumah mertua saya tutup dengan bantingan yang cukup keras, menjadi tanda berakhirnya masa penumpangan saya di rumah penuh kepalsuan finansial tersebut. Saya melangkah ke jalan raya dengan perasaan yang sangat lega. Di dalam taksi yang berjalan membelah keheningan malam, saya menyandarkan kepala saya ke kaca jendela sambil memikirkan bagaimana sebuah promosi jabatan justru menjadi pembuka kedok asli dari keluarga suami saya. Supir taksi sempat bertanya apakah saya baik-baik saja melihat koper besar yang saya bawa di larut malam, dan saya hanya menjawab dengan anggukan singkat penuh ketenangan. Kepergian saya malam itu bukan bentuk pelarian karena saya merasa kalah, melainkan sebuah langkah awal dari strategi besar saya untuk mempertahankan hak dan kehormatan diri saya sebagai seorang wanita mandiri. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan pernah membiarkan 1 rupiah pun dari hasil keringat saya jatuh ke tangan orang-orang tamak itu lagi. Ponsel di dalam tas saya terus bergetar memancarkan cahaya panggilan masuk dari Dimas. Namun saya memilih untuk mengaktifkan mode senyap, agar perjalanan malam saya menuju rumah orang tua tidak terganggu oleh kepanikan palsu mereka. Hari-hari sebelum promosi diumumkan sebenarnya sudah diwarnai ketegangan kecil mengenai kontribusi finansial saya di rumah itu. Setiap kali saya pulang membawa bonus proyek, Ibu Ratna selalu berkomentar betapa beruntungnya Dimas memiliki istri berpenghasilan stabil sementara adik-adiknya masih butuh bantuan keuangan. Beliau sering membandingkan pengeluaran rumah tangga mereka dengan tetangga sebelah yang menantunya memberikan seluruh gajinya kepada sang mertua untuk dikelola bersama demi kebersamaan keluarga. Saya selalu mencoba mengabaikan sindiran halus tersebut karena menganggapnya hanya sebatas obrolan orang tua yang cemas akan masa depan anak-anaknya yang belum mapan.
Namun sekarang saya sadar bahwa semua ucapan itu adalah fondasi awal dari rencana pemerasan besar yang mereka luncurkan malam ini. Keesokan harinya setelah malam pertengkaran hebat tersebut, saya mengetahui dari asisten rumah tangga yang biasa membantu di rumah mertua bahwa Sela langsung mengamuk karena laptop baru yang dijanjikan ibunya batal dibeli. Sela menuduh saya pelit dan tidak peduli pada pendidikannya hanya karena saya menolak memberikan uang 45 juta rupiah yang mereka minta secara sepihak. Ibu Ratna juga dilaporkan terus menangis di kamarnya, meratapi nasib memiliki menantu yang dianggapnya tidak berbakti dan tega membiarkan keluarga suaminya kesulitan keuangan. Informasi ini membuat saya semakin yakin bahwa keputusan untuk segera angkat kaki dari tempat tinggal penuh drama kepalsuan tersebut adalah tindakan paling rasional yang pernah saya ambil dalam hidup. Perjalanan malam itu berakhir ketika taksi berhenti tepat di depan rumah orang tua saya yang terletak di sebuah kompleks perumahan yang sangat tenang dan damai. Kedatangan saya yang mendadak dengan membawa koper besar tentu saja mengejutkan ayah dan ibu saya yang terbangun dari tidur mereka karena mendengar suara pagar dibuka. Saya langsung memeluk ibu saya di ruang tamu tanpa mengucapkan banyak kata. Hanya menyampaikan bahwa saya ingin menginap di sini untuk beberapa waktu ke depan karena ada masalah rumah tangga. Kedua orang tua saya yang sangat bijaksana tidak langsung menghujani saya dengan berbagai pertanyaan mendalam malam itu, melainkan menyuruh saya untuk segera membuka koper, membuka lemari, dan beristirahat di kamar lama saya. Ibu langsung membuatkan saya secangkir teh hangat di dapur, untuk menenangkan kondisi fisik saya yang tampak sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan larut malam dari rumah mertua. Kasur di kamar lama saya terasa jauh lebih hangat. Keesokan harinya, saya terbangun dengan perasaan yang jauh lebih segar meskipun beban pikiran mengenai kelanjutan hubungan saya dengan Dimas masih menggantung sangat besar di kepala. Saya memutuskan untuk menceritakan seluruh kronologi kejadian malam itu secara jujur dan transparan kepada ayah dan ibu saya di meja makan saat sarapan pagi bersama. Ayah saya yang merupakan seorang pensiunan pegawai negeri sipil mendengarkan dengan wajah yang sangat serius sambil sesekali menganggukkan kepalanya tanda memahami situasi pelik ini. Beliau menegaskan bahwa keputusan saya untuk meninggalkan rumah mertua sudah sangat tepat karena tindakan meminta setoran 45 juta rupiah tersebut sudah masuk dalam kategori pemerasan. Ayah menaruh cangkir kopinya dengan perlahan, lalu memandang saya dengan tatapan mata seorang pelindung yang siap membela anak perempuannya dari segala bentuk ketidakadilan dunia luar. Penjelasan saya dicatat dengan cermat oleh ayah. Ketika saya sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor guna menjalani hari pertama saya sebagai Head of Operations, ponsel saya mulai bergetar tanpa henti karena ratusan pesan masuk dari Dimas. Melalui pesan teks tersebut, Dimas tidak menunjukkan sikap meminta maaf sama sekali, melainkan terus-menerus mengirimkan ancaman bernada doktrin agama mengenai kewajiban istri patuh pada suami. Dia menulis bahwa dia tidak akan memberikan izin bagi saya untuk melangkah keluar rumah atau bekerja di kantor jika saya tidak segera kembali dan menyerahkan uang setoran kepada ibunya. Saya memilih untuk mengabaikan seluruh pesan teks dan panggilan telepon tersebut, lalu mematikan notifikasi ponsel agar saya bisa fokus penuh pada tanggung jawab baru saya di perusahaan. Beberapa pesan bahkan mengandung kutipan-kutipan teks keagamaan yang sengaja dipotong konteksnya untuk memanipulasi pikiran saya agar merasa bersalah atas keputusan meninggalkan rumah mertua. Strategi manipulasi psikologis ini sudah sangat basi. Ternyata, intimidasi dari keluarga suami saya tidak berhenti sampai di sana karena beberapa jam kemudian, grup WhatsApp keluarga besar suami saya mendadak menjadi sangat ramai. Ibu Ratna mengunggah sebuah tulisan panjang yang menyudutkan karakter saya secara sepihak, menuduh saya sebagai menantu yang tidak tahu adat dan materialistis setelah mendapatkan kenaikan gaji besar. Beliau menyebarkan cerita bohong kepada seluruh bibi dan paman Dimas bahwa saya telah menelantarkan suami saya kelaparan di rumah demi mengejar kemewahan pribadi di luar sana. Beberapa kerabat dekat Dimas bahkan mulai mengirimkan pesan pribadi kepada saya, menasihati saya agar tidak menjadi wanita yang sombong karena harta duniawi yang hanya bersifat sementara ini. Tulisan bohong tersebut dibagikan ke grup keluarga yang berisi lebih dari 50 orang anggota, memicu berbagai komentar negatif dan penghakiman sepihak dari kerabat jauh yang sama sekali tidak pernah tahu bagaimana dinamika rumah tangga kami. Tekanan sosial yang dilancarkan oleh keluarga Dimas rupanya juga mulai merembet kepada orang tua saya, di mana ibu saya menerima telepon dari salah satu bibi Dimas yang bernada menyindir. Bibi tersebut mengatakan bahwa orang tua saya gagal mendidik anak perempuan karena membiarkan anaknya kabur dari rumah suami hanya karena masalah uang belanja dapur bulanan. Ibu saya dengan sangat tenang namun tegas langsung menjawab telepon tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak tahu cerita sebenarnya dan meminta keluarga Dimas untuk menyelesaikan masalah ini secara jantan.
Dukungan penuh dari kedua orang tua saya menjadi kekuatan terbesar bagi saya untuk tetap berdiri tegak menghadapi badai fitnah yang sengaja diciptakan oleh mertua saya. Ibu saya menjawab dengan intonasi yang sangat bermartabat, mengingatkan bibi Dimas tersebut agar tidak ikut campur dalam urusan domestik orang lain sebelum mengetahui fakta hukum yang sebenarnya terjadi di balik layar konflik ini. Puncak dari kegilaan keluarga suami saya terjadi pada hari ketiga setelah kepergian saya, tepatnya saat siang hari yang sangat panas di area lobi utama kantor tempat saya bekerja. Resepsionis kantor menghubungi meja kerja saya dengan suara yang terdengar sangat panik, mengabarkan bahwa ada sekelompok orang yang membuat keributan besar di lantai dasar. Saya langsung memiliki firasat buruk dan segera turun menggunakan lift menuju lobi kantor untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Benar saja dugaan saya. Ibu Ratna bersama Dimas dan Rian sudah berdiri di tengah lobi sambil berteriak-teriak menuntut untuk bertemu dengan pimpinan tertinggi atau bagian personalia perusahaan. Beberapa staf resepsionis dan karyawan divisi lain tampak berbisik-bisik di sekitar meja lobi, memandang ke arah pintu masuk utama di mana keributan verbal mulai memancing perhatian publik eksternal yang sedang berkunjung ke kantor kami. Ibu Ratna dengan tanpa rasa malu berteriak kepada petugas keamanan kantor bahwa perusahaan ini telah memelihara seorang karyawan wanita yang durhaka dan tidak mau menafkahi keluarganya sendiri. Beliau menuntut agar pihak manajemen kantor memotong gaji saya sebesar 45 juta rupiah setiap bulannya untuk langsung ditransfer ke rekening bank pribadi milik beliau. Dimas berdiri di samping ibunya dengan melipat tangan, memasang wajah angkuh seolah-olah tindakan memalukan yang mereka lakukan di tempat umum ini adalah hal yang sepenuhnya benar dan sah. Seluruh karyawan kantor yang berada di lobi dan beberapa tamu dari perusahaan lain mulai berkumpul untuk menonton drama keluarga yang sangat memalukan ini. Petugas keamanan senior kantor kami mulai bersiap memegang tongkat pemukul mereka sebagai antisipasi jika Rian atau Dimas mencoba melakukan tindakan fisik yang agresif di dalam area properti perusahaan swasta nasional ini. Saya melangkah mendekati mereka dengan langkah yang sangat tenang, menjaga ekspresi wajah saya tetap profesional, tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun di depan rekan-rekan kerja saya. Saya meminta petugas keamanan kantor untuk segera membawa mereka bertiga masuk ke dalam ruang rapat tertutup di dekat lobi agar keributan ini tidak semakin meluas. Di dalam ruang rapat, Ibu Ratna langsung menunjuk muka saya dengan jarinya yang gemetar, mengatakan bahwa saya harus menandatangani surat pemotongan gaji sekarang juga jika tidak ingin karir saya dihancurkan. Saya hanya menatap wajah mereka satu persatu dengan pandangan yang penuh dengan rasa muak yang sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Tuntutan pemotongan gaji tersebut dituliskan Ibu Ratna di atas lembar kertas lusuh yang dibawanya dari rumah, membuktikan betapa rendahnya pemahaman hukum mereka mengenai sistem penggajian korporasi modern yang berlaku secara legal. Saat situasi di dalam ruang rapat semakin memanas karena bentakan Ibu Ratna, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dan Pak Hendra, Direktur Utama perusahaan, melangkah masuk ke dalam. Kehadiran beliau langsung membuat suasana menjadi hening karena wibawa yang dimilikinya sangat besar sebagai pemimpin tertinggi di kantor ini. Ibu Ratna yang tidak tahu diri langsung mencoba mendekati Pak Hendra, menceritakan kebohongan yang sama mengenai diri saya yang dituduh menelantarkan suami dan mertua. Pak Hendra mendengarkan dengan tenang, lalu dengan tegas meminta petugas keamanan untuk mengawal ketiga orang tersebut keluar dari gedung kantor karena telah mengganggu ketertiban operasional perusahaan. Pak Hendra berjalan dengan langkah tegap, dikawal oleh 2 orang asisten manajer operasional yang langsung memberikan isyarat kepada komandan security untuk mengambil tindakan tegas mengamankan area lobi dari gangguan pihak luar. Setelah Dimas dan keluarganya diusir secara paksa dari gedung kantor oleh 5 orang petugas keamanan, saya langsung menghadap Pak Hendra untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Pak Hendra justru menepuk bahu saya dengan ramah, mengatakan bahwa beliau sudah mengetahui reputasi kerja saya yang sangat baik dan tidak akan terpengaruh oleh urusan pribadi. Namun, kejadian di kantor ini menjadi alarm bagi saya bahwa keluarga Dimas sudah bertindak terlalu jauh dan tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan hukum. Saya menyadari bahwa saya harus segera mengumpulkan seluruh bukti kuat untuk melakukan serangan balik yang mematikan agar mereka tidak bisa mengusik kehidupan saya lagi. Atasan saya tersebut menegaskan bahwa kenyamanan kerja seluruh staf adalah prioritas utama perusahaan dan beliau menjamin bahwa sistem keamanan gedung akan diperketat agar kejadian memalukan serupa tidak terulang kembali di masa depan. Malam harinya di rumah orang tua, saya membuka laptop dan mulai memeriksa seluruh mutasi rekening bank terikat yang selama ini saya gunakan bersama dengan Dimas untuk tabungan darurat. Alangkah terkejutnya saya saat melihat saldo tabungan bersama kami yang awalnya berisi 50 juta rupiah kini hanya menyisakan uang sebesar 200 ribu rupiah. Berdasarkan data mutasi rekening yang valid tersebut,
Dimas telah melakukan penarikan tunai secara bertahap dalam 3 hari terakhir dan mentransfernya ke rekening Ibu Ratna. Penemuan bukti pencurian uang tabungan bersama ini menjadi peluru pertama yang saya miliki untuk menghancurkan kesombongan suami saya dan ibunya di pengadilan nanti. Lembar mutasi rekening tersebut saya cetak berkali-kali menggunakan printer rumah, memastikan setiap nomor transaksi pencurian dana yang dilakukan oleh Dimas terlihat dengan sangat jelas sebagai bukti otentik di hadapan hukum. Tidak hanya memeriksa rekening bank, saya juga mulai menghubungi beberapa teman dekat Dimas secara diam-diam untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada suami saya akhir-akhir ini. Melalui informasi dari salah seorang teman baiknya, saya mendapatkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan mengenai kehidupan pekerjaan Dimas yang selama ini disembunyikannya dari saya. Fakta-fakta baru yang mulai terungkap satu persatu ini membuat saya menyadari bahwa tuntutan uang setoran 45 juta rupiah itu bukan sekadar untuk gaya hidup. Ada sebuah rahasia besar dan gelap yang sedang ditutupi oleh Ibu Ratna dan Dimas, dan saya bertekad untuk membongkar semuanya dalam waktu dekat. Teman kerja Dimas juga menambahkan bahwa selama ini Dimas sering meminjam uang kepada rekan-rekan tongkrongannya dengan alasan untuk membiayai kebutuhan gaya hidup ibunya yang sangat tinggi di lingkungan sosial arisan komplek mereka. Di kantor baru saya, tanggung jawab sebagai Head of Operations menuntut konsentrasi penuh dari pukul 8 pagi hingga 5 sore tanpa putus. Setiap keputusan operasional yang saya ambil melibatkan efisiensi anggaran korporasi bernilai miliaran rupiah, sehingga saya tidak boleh membiarkan masalah pribadi merusak fokus profesional saya. Namun, bayang-bayang wajah angku Ibu Ratna di lobi kantor kemarin siang terus membekas sebagai pengingat betapa berbahayanya orang-orang yang tidak memiliki batasan moral. Saya bersyukur tim keamanan internal gedung bekerja dengan sangat sigap dalam mengeliminasi gangguan dari pihak luar yang mencoba menyabotase reputasi profesional saya di depan publik. Saya juga menyempatkan diri untuk datang berkonsultasi secara mendalam dengan psikolog keluarga guna memulihkan kondisi emosional saya yang sempat terguncang akibat pengkhianatan Dimas. Psikolog tersebut menegaskan bahwa apa yang saya alami adalah bentuk murni dari pelecehan finansial dalam hubungan pernikahan yang sangat tidak sehat jika diteruskan. Beliau menyarankan agar saya memutus seluruh akses interaksi emosional dengan Dimas dan fokus membangun benteng pertahanan diri yang kuat melalui jalur hukum perdata. Nasihat profesional ini semakin memantapkan langkah saya untuk mengajukan gugatan cerai resmi ke pengadilan, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Setelah seminggu penuh mengumpulkan berbagai bukti dokumen finansial dan berkonsultasi dengan seorang pengacara spesialis hukum keluarga, saya merasa sudah saatnya untuk melakukan konfrontasi akhir. Saya sengaja membiarkan Dimas dan ibunya mengira bahwa saya mulai goyah karena tekanan sosial dan teror pesan singkat yang terus mereka kirimkan setiap hari. Melalui sebuah pesan teks yang singkat dan dingin, saya mengundang Dimas beserta Ibu Ratna untuk datang ke rumah orang tua saya guna menyelesaikan urusan ini. Sesuai dugaan saya, mereka langsung menyetujui undangan tersebut dengan sangat cepat karena mengira bahwa saya akhirnya menyerah dan bersedia memberikan uang setoran bulanan yang mereka tuntut. Pengacara saya telah menyusun draft gugatan dengan sangat rapi, memasukkan setiap pasal pelanggaran hukum finansial dan perdata yang dilakukan oleh keluarga Dimas agar mereka tidak memiliki celah untuk menghindar dari tuntutan hukum. Sore itu, suasana di ruang tamu rumah orang tua saya terasa sangat tegang ketika Dimas dan Ibu Ratna datang dengan didampingi oleh Pak Lik Joko, paman tertua dari keluarga Dimas. Kedatangan Pak Lik Joko sengaja dirancang oleh mertua saya untuk memberikan tekanan moral dan adat kepada saya serta kedua orang tua saya agar posisi mereka semakin kuat. Ayah dan ibu saya duduk mendampingi saya di sofa seberang, menampilkan ketenangan yang luar biasa yang membuat pihak lawan justru tampak sedikit gelisah. Ibu Ratna duduk dengan posisi tubuh yang sangat tegak, memancarkan aura kemenangan yang palsu seolah-olah beliau sudah berhasil menundukkan menantunya yang membangkang ini. Pak Lik Joko mengenakan pakaian batik resmi, mencoba menampilkan kesan bahwa pertemuan sore ini adalah sebuah sidang adat formal keluarga yang harus saya patuhi tanpa ada hak untuk melakukan protes atau pembelaan diri. Pak Lik Joko membuka pembicaraan dengan suara yang berat dan berwibawa, mulai menceramah tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan posisi tinggi seorang suami dalam syariat. Beliau menyatakan bahwa tindakan saya meninggalkan rumah suami adalah sebuah kesalahan besar dalam adat keluarga mereka dan harus segera diperbaiki dengan meminta maaf kepada mertua. Ibu Ratna langsung menyambung ucapan adiknya dengan nada sombong, mengatakan bahwa beliau bersedia memaafkan saya dengan syarat saya harus menandatangani surat perjanjian di atas meterai. Surat tersebut berisi kewajiban mutlak saya untuk mentransfer uang 45 juta rupiah setiap tanggal 1 kepada beliau tanpa penundaan. Lembaran kertas perjanjian pemerasan itu diletakkan Ibu Ratna tepat di atas meja kaca ruang tamu kami,
lengkap dengan 2 buah meterai Rp10.000 yang sudah siap untuk ditempelkan pada kolom tanda tangan saya. Dimas kemudian ikut berbicara dengan nada suara yang dibuat seolah-olah dia adalah seorang suami yang sangat penyabar dan penuh dengan kebaikan hati untuk memaafkan istrinya. Dia mengatakan bahwa sebagai kepala keluarga, dia masih berbaik hati mau menerima saya kembali ke rumah meskipun saya sudah mempermalukannya di lobi kantor kemarin siang. Dia meminta saya untuk segera mengambil pulpen dan menandatangani kertas perjanjian yang sudah disiapkan oleh ibunya di atas meja ruang tamu kami. Saya hanya mendengarkan seluruh ucapan mereka dengan senyuman tipis di wajah, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau tertekan oleh intimidasi keluarga besar tersebut. Raut wajah Dimas tampak sangat percaya diri saat mengucapkan hal tersebut, seolah-olah dia memiliki posisi tawar yang sangat tinggi dan menganggap saya tidak akan berani mengambil risiko menyandang status janda di usia muda. Setelah mereka selesai menyampaikan seluruh tuntutan dan khotbah panjang lebar yang memuakan itu, saya perlahan membuka laptop yang sejak awal berada di pangkuan saya. Saya memutar layar laptop tersebut ke arah mereka bertiga, menampilkan salinan dokumen mutasi rekening bank resmi yang sudah saya cetak dan legalisir dari kantor pusat bank. Saya mulai menjelaskan dengan suara yang sangat tenang namun tajam mengenai penemuan aliran dana ilegal yang dilakukan oleh Dimas selama 3 hari terakhir dari tabungan bersama kami. Saya menunjukkan bahwa Dimas telah mencuri uang sebesar Rp50 juta yang merupakan uang jeripaya saya untuk diserahkan kepada ibunya. Baris demi baris angka penarikan tunai ilegal yang tertera pada dokumen perbankan tersebut saya bacakan dengan artikulasi yang sangat jelas dan tegas, membuat ruang tamu kami menjadi semakin dingin dilingkupi oleh kebenaran fakta. Ibu Ratna langsung memotong penjelasan saya dengan suara keras, mengatakan bahwa uang suami adalah uang ibunya juga dan tindakan Dimas mengambil uang tersebut adalah hal yang sah. Namun, saya langsung menghentikan ucapan beliau dengan mengangkat tangan saya, lalu membuka dokumen berikutnya di layar laptop yang membuat wajah Dimas seketika berubah menjadi pucat pasi. Dokumen tersebut adalah surat resmi pemutusan hubungan kerja alias surat pemecatan atas nama Dimas dari perusahaan tempat dia bekerja yang terbit 4 bulan lalu. Saya membongkar fakta bahwa Dimas sebenarnya telah dipecat karena kasus kelalaian kerja dan selama 4 bulan ini dia telah menjadi pengangguran total. Surat pemecatan tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur HRD perusahaan lama Dimas, lengkap dengan stempel basah yang membuktikan bahwa seluruh hak kepengurusan kerja Dimas telah dicabut karena kasus pelanggaran berat internal. Seluruh ruangan langsung menjadi sangat hening seketika. Palik Joko menatap keponakannya dengan pandangan mata penuh keterkejutan karena informasi mengenai pemecatan ini dirahasiakan dari keluarga besar. Saya melanjutkan penjelasan saya bahwa selama 4 bulan ini, Dimas setiap pagi berpura-pura pergi bekerja dengan pakaian rapi padahal dia hanya pergi ke warnet atau rumah temannya. Dia bisa bertahan hidup dan memberikan uang belanja palsu kepada ibunya karena dia secara diam-diam menguras isi tabungan bersama kami yang saya kumpulkan dari sisa gaji saya sebelum promosi. Dimas tertunduk lesu di kursinya. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi dahi dan kemeja yang dikenakannya karena kebohongannya telah terbongkar total. Kebohongan besar yang telah dijaga rapat-rapat oleh Dimas selama berbulan-bulan kini hancur berantakan dalam hitungan detik di depan mata pamannya sendiri yang selama ini menganggap Dimas sebagai keponakan teladan keluarga besar. Kebohongan mengenai pekerjaan Dimas ternyata barulah permulaan dari hancurnya harga diri keluarga mertua saya di sore hari yang penuh dengan pengungkapan fakta tersebut. Saya kemudian mengeluarkan selembar surat somasi resmi dari sebuah lembaga keuangan non-bank atau perusahaan pembiayaan swasta yang ditujukan atas nama diri saya pribadi. Surat somasi tersebut menyatakan bahwa saya memiliki tunggakan pinjaman sebesar Rp300 juta yang sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi dalam waktu dekat. Mendengar nominal Rp300 juta tersebut, wajah Ibu Ratna yang awalnya sombong kini langsung berubah menjadi sangat panik dan ketakutan. Surat somasi itu berwarna kuning terang, lambang dari peringatan terakhir sebelum pihak lembaga keuangan melakukan pelaporan resmi ke Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dana. Saya menatap tajam ke arah Ibu Ratna dan Rian yang kebetulan tidak hadir namun namanya tercantum di dalam berkas penyelidikan internal yang saya lakukan bersama pengacara saya. Saya membongkar rahasia terbesar mereka bahwa Ibu Ratna dan Rian telah memalsukan tanda tangan saya pada dokumen aplikasi pinjaman tersebut untuk mendapatkan dana segar. Mereka menggunakan data pribadi saya yang tersimpan di rumah mertua, termasuk kartu tanda penduduk dan slip gaji lama saya, untuk bertindak sebagai penjamin atas pinjaman ilegal tersebut. Uang hasil pinjaman Rp300 juta itu kemudian mereka investasikan ke dalam sebuah skema investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar namun berakhir zong.
Bukti forensik digital mengenai alamat IP komputer yang digunakan saat melakukan pendaftaran pinjaman daring tersebut juga memperlihatkan lokasi rumah mertua saya secara akurat sebagai tempat eksekusi pemalsuan dokumen tersebut. Fakta mengejutkan inilah yang menjadi alasan sebenarnya mengapa Ibu Ratna mendadak sangat agresif menuntut uang setoran 45 juta rupiah per bulan dari saya setelah tahu saya naik jabatan. Nilai angka 45 juta rupiah tersebut ternyata adalah nilai cicilan bulanan yang harus mereka bayarkan kepada perusahaan pembiayaan agar kasus pemalsuan tanda tangan ini tidak dibawa ke jalur hukum. Mereka sengaja memanfaatkan momentum kenaikan gaji saya untuk menutupi kesalahan fatal dan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh ibu dan anak tersebut secara bersama-sama. Pak Lik Joko yang mendengar hal itu langsung berdiri dari kursinya, menatap adiknya dengan pandangan penuh rasa kecewa dan malu yang sangat mendalam. Skema investasi bodong yang diikuti oleh Rian menjanjikan keuntungan bulanan sebesar 30%, sebuah angka pembodohan yang hanya bisa dipercayai oleh orang-orang tamak yang malas bekerja keras namun ingin cepat kaya. Dimas mencoba memegang kaki saya, bersujud di lantai ruang tamu sambil menangis terseduh-seduh memohon agar saya tidak melanjutkan kasus pemalsuan dokumen ini ke pihak kepolisian. Dia mengaku bahwa dia terpaksa menyetujui rencana ibunya karena diancam akan dikutuk jika tidak membantu mencarikan solusi untuk membayar hutang ratusan juta rupiah milik Rian tersebut. Ibu Ratna yang tadinya berwibawa kini juga ikut meneteskan air mata, kehilangan seluruh keangkuhannya yang selama ini beliau banggakan di depan menantunya. Beliau memohon kepada orang tua saya agar menasihati saya untuk mencabut ancaman hukum ini demi menjaga nama baik keluarga besar mereka yang terhormat. Air mata Dimas menetes membasahi karpet lantai ruang tamu kami, namun pemandangan tersebut sama sekali tidak memicu rasa iba di dalam diri saya melainkan hanya menambah rasa jijik atas kelemahan mental seorang pria dewasa. Saya menarik kaki saya dari cengkeraman Dimas dengan perasaan dingin, tanpa ada rasa kasihan sedikit pun yang tersisa di dalam hati saya yang sudah terlalu sering disakiti. Saya menyatakan bahwa semua bukti dokumen pemalsuan tanda tangan, rekaman suara ancaman di lobi kantor, dan mutasi pencurian uang tabungan sudah diserahkan ke tim pengacara saya. Hari itu juga, surat gugatan perceraian resmi terhadap Dimas telah didaftarkan ke Pengadilan Agama oleh kuasa hukum saya tanpa ada peluang untuk melakukan mediasi perdamaian. Pengungkapan seluruh kejahatan finansial ini menjadi titik balik di mana posisi saya sebagai korban pemerasan kini berubah menjadi pemegang kendali penuh atas nasib mereka. Ayah saya mengangguk setuju dengan pernyataan saya, menegaskan bahwa proses hukum adalah satu-satunya jalan terbaik untuk memberikan pelajaran moral bagi orang-orang yang tidak memiliki integritas dan etika hidup bermasyarakat. Pak Lik Joko yang merasa sangat malu dengan kelakuan adik dan keponakannya langsung meminta maaf yang sebesar-sebesarnya kepada ayah dan ibu saya atas segala penghinaan selama ini. Beliau menyatakan mengundurkan diri dari urusan ini dan menolak untuk membantu proses penyelesaian hutang yang diakibatkan oleh ketamakan Ibu Ratna dan Rian sendiri. Pak Lik Joko kemudian melangkah keluar dari rumah orang tua saya tanpa mempedulikan tangisan Ibu Ratna yang terus memanggil namanya untuk meminta pertolongan hukum. Kepergian paman tertua mereka menandakan bahwa benteng perlindungan keluarga besar yang selama ini mereka agung-agungkan telah runtuh total karena perbuatan mereka sendiri. Langkah kaki Pak Lik Joko yang terburu-buru meninggalkan halaman rumah terdengar sangat jelas, diiringi suara pintu mobilnya yang ditutup dengan keras mencerminkan puncak kemarahan seorang penasihat keluarga yang merasa ditipu. Ibu Ratna terduduk lemas di lantai ruang tamu, memandangi kertas perjanjian pemerasan yang tadi dibawanya kini sudah robek menjadi dua bagian akibat gerakannya sendiri yang panik. Saya menegaskan kepada mereka berdua bahwa batas waktu penyelesaian hutang 300 juta rupiah itu sepenuhnya adalah tanggung jawab hukum Ibu Ratna dan Rian pribadi. Saya tidak akan mengeluarkan uang 1 rupiah pun dari gaji 65 juta rupiah saya untuk membantu membersihkan kotoran yang mereka buat sendiri akibat keserakahan. Pertemuan sore itu berakhir dengan diusirnya Dimas dan ibunya dari rumah orang tua saya dalam kondisi yang sangat terhina dan hancur tanpa sisa. Dimas mencoba meraih jemari tangan saya untuk yang terakhir kalinya sebelum diusir, namun ayah saya langsung berdiri menghalangi pergerakan Dimas dengan tatapan mata mengancam yang membuat mantan suami saya itu mundur ketakutan. Setelah pintu depan rumah ditutup rapat oleh ayah saya langsung duduk bersandar di sofa sambil melepaskan semua ketegangan yang selama seminggu ini menumpuk di pundak saya. Ibu saya langsung memeluk saya dengan sangat erat, membisikkan kata-kata penguat bahwa saya adalah wanita yang sangat berani karena mampu membongkar kejahatan terstruktur ini. Ayah saya tersenyum bangga melihat bagaimana anak perempuannya mampu menggunakan kecerdasan dan jalur hukum yang sah untuk melindungi hak pribadinya dari penindasan orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari dilingkupi konflik,
saya bisa merasakan kedamaian yang sangat dalam di dalam rumah orang tua saya. Setelah mereka bertiga pergi, saya langsung meminum segelas air putih dingin yang disediakan oleh ibu saya untuk membasahi tenggorokan saya yang terasa kering setelah melakukan konfrontasi panjang yang sangat menguras energi batin. Proses hukum berjalan dengan sangat cepat karena seluruh bukti yang diajukan oleh tim pengacara saya sangat akurat dan tidak dapat disangkal oleh pihak Dimas di persidangan. Sidang pertama pengadilan agama langsung dihadiri oleh Dimas yang datang dengan wajah yang sangat kusam, tanpa didampingi lagi oleh ibunya yang kabarnya sedang jatuh sakit akibat stres. Di depan majelis hakim, Dimas sempat mencoba meminta perdamaian dan memohon agar saya mencabut gugatan cerai dengan janji akan berubah menjadi suami yang mandiri. Namun, hakim yang membaca berkas laporan pencurian uang tabungan bersama dan pemecatan kerja Dimas menyadari bahwa pernikahan ini sudah tidak memiliki landasan yang sehat. Hakim ketua persidangan berkali-kali menggelengkan kepalanya saat membaca lampiran bukti kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh keluarga tergugat selama masa pernikahan kami berlangsung di dalam dokumen tuntutan resmi pengacara saya. Hanya dalam waktu 3 kali persidangan yang singkat, majelis hakim akhirnya mengetuk palu secara resmi, menyatakan bahwa saya dan Dimas telah resmi bercerai secara hukum negara. Putusan sidang juga mewajibkan Dimas untuk mengembalikan uang tabungan bersama sebesar 50 juta rupiah yang telah dicurinya secara bertahap dalam jangka waktu 3 bulan. Dimas hanya bisa meratapi nasibnya di kursi persidangan, menyadari bahwa statusnya kini telah berubah menjadi seorang duda pengangguran yang memiliki catatan hukum buruk. Kebebasan hukum yang saya dapatkan hari itu dari ikatan pernikahan beracun dirayakan dengan rasa syukur yang mendalam bersama keluarga saya. Ketukan palu hakim sebanyak 3 kali bergema di dalam ruang sidang utama pengadilan agama, menandai runtuhnya status hukum pernikahan kami secara resmi dan permanen di mata hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, kasus pidana pemalsuan tanda tangan dan penipuan dokumen-dokumen finansial yang melibatkan Ibu Ratna dan Rian terus bergulir di markas kepolisian resor setempat. Pihak perusahaan pembiayaan yang merasa ditipu langsung menuntut pengembalian dana total sebesar 300 juta rupiah beserta bunga berjalan kepada keluarga mertua saya tersebut. Karena Rian dan Ibu Ratna tidak memiliki uang tunai sama sekali untuk melunasi hutang raksasa tersebut, pihak berwajib mulai melakukan penyitaan terhadap aset keluarga. Rumah warisan peninggalan almarhum ayah Dimas yang menjadi tempat tinggal mereka selama ini, akhirnya dipasang papan pengumuman penyitaan oleh pihak pengadilan. Petugas jurusita pengadilan negeri bahkan datang melakukan penempelan stiker sita jaminan di pintu gerbang utama rumah tersebut, membuat seluruh tetangga sekitar kompleks perumahan mertua saya berdatangan untuk melihat. Untuk menghindari hukuman penjara yang sangat menakutkan bagi Rian, Ibu Ratna terpaksa menjual rumah satu-satunya milik keluarga mereka tersebut dengan harga di bawah pasaran secara tergesa-gesa. Uang hasil penjualan rumah itu seluruhnya habis digunakan untuk melunasi hutang pinjaman 300 juta rupiah, beserta biaya denda administratif yang sangat membengkak. Setelah rumah mereka terjual habis, Ibu Ratna, Dimas, Rian, dan Sela terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil yang sempit di pinggiran kota yang padat. Gaya hidup mewah yang selama ini dibanggakan oleh Rian dan Sela seketika lenyap, berubah menjadi realitas kehidupan yang sangat serba kekurangan setiap harinya. Kondisi lingkungan tempat kontrakan baru mereka sangat bising dan pengap, jauh berbeda dengan kenyamanan rumah warisan lama yang terpaksa mereka korbankan demi membayar hutang akibat keserakahan investasi bodong Rian. Dimas yang tidak memiliki keahlian khusus dan memiliki catatan pemecatan dari kantor lamanya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru di tengah persaingan kerja yang sangat ketat. Dia kini terpaksa bekerja serabutan sebagai pengemudi ojek daring dari pagi hingga larut malam hanya untuk membantu ibunya membayar uang sewa kontrakan bulanan. Setiap kali dia melihat wanita karir yang sukses di jalanan, penyesalan mendalam selalu datang menghantui pikirannya karena telah menyanyiakan istri yang tulus seperti saya. Namun, nasi telah menjadi bubur dan tidak ada lagi jalan bagi Dimas untuk kembali mengetuk pintu kehidupan saya yang sudah sangat bahagia. Beberapa teman lama Dimas menceritakan kepada saya bahwa kini penampilan Dimas terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya akibat beban kerja fisik yang sangat berat dan tekanan mental dari ibunya yang terus mengeluh. Kehidupan saya sendiri mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pesat semenjak saya terlepas dari beban finansial dan mental keluarga besar Dimas yang parasit tersebut. Di bawah kepemimpinan saya sebagai Head of Operations yang baru, divisi operasional perusahaan berhasil mencapai target efisiensi tertinggi dalam sejarah berdirinya kantor cabang. Manajemen pusat perusahaan memberikan penghargaan khusus berupa bonus tahunan yang nilainya sangat besar, menambah pundi-pundi tabungan pribadi saya yang kini tersimpan dengan aman.
Gaji 65 juta rupiah saya kini sepenuhnya mengalir untuk membahagiakan kedua orang tua kandung saya dan investasi masa depan saya sendiri. Rekening tabungan pribadi saya kini sepenuhnya berada di bawah kendali mutlak saya sendiri tanpa ada gangguan dari pihak manapun, memberikan kebebasan finansial yang sesungguhnya untuk menikmati hasil kerja keras karir. Saya juga memutuskan untuk membeli sebuah rumah hunian tingkat 2 yang sangat cantik di kawasan pemukiman elit, menggunakan uang hasil tabungan murni saya sendiri tanpa bantuan kredit. Rumah baru ini saya desain dengan suasana yang sangat minimalis, terang, dan penuh dengan tanaman hijau untuk menciptakan energi positif di setiap sudut ruangannya. Kedua orang tua saya sering datang berkunjung dan menginap di rumah baru saya, menikmati fasilitas mewah yang berhasil dibeli oleh anak perempuan mereka dari hasil kerja jujur. Kehidupan kami kini dipenuhi dengan tawa dan ketenangan, tanpa perlu takut lagi akan adanya gangguan teror atau intimidasi dari orang tamak. Proses serah terima kunci rumah baru tersebut dilakukan di hadapan notaris resmi, menandai kepemilikan sah saya atas aset properti berharga yang saya bangun dari nol menggunakan tetesan keringat kerja jujur di kantor. Grup WhatsApp keluarga besar Dimas yang dulunya ramai dengan fitnah terhadap diri saya kini dikabarkan telah sepi dan bubar karena rasa malu yang mendalam di antara kerabat. Beberapa sepupu Dimas yang dulu ikut menyindir saya kini justru mencoba mengirimkan pesan permohonan maaf dan mengagumi kesuksesan karir saya yang semakin menanjak. Saya memaafkan mereka di dalam hati demi kedamaian batin saya sendiri, namun saya memilih untuk tetap memblokir semua akses komunikasi agar tidak ada celah bagi masa lalu untuk merusak masa depan. Pengalaman pahit ini telah membentuk saya menjadi pribadi wanita yang jauh lebih bijaksana, tegas, dan memiliki prinsip hidup yang sangat kuat. Saya memblokir semua nomor ponsel kerabat jauh Dimas yang mencoba menghubungi saya kembali, memastikan bahwa tidak ada lagi jembatan komunikasi yang tersisa antara kehidupan sukses saya sekarang dengan masa lalu beracun. Ketika mengingat kembali momen di mana saya melempar map coklat di meja makan mertua, saya merasa sangat bersyukur atas keberanian yang saya miliki malam itu. Jika malam itu saya memilih untuk mengalah dan menyetujui setoran 45 juta rupiah, maka hari ini saya pasti sudah hancur bersama hutang penipuan mereka. Keputusan untuk segera pulang ke rumah orang tua dan menggunakan jalur hukum terbukti menjadi langkah penyelamatan terbaik yang mengubah arah hidup saya menuju kesuksesan. Wanita harus berani bersikap tegas ketika hak-hak dan harga dirinya mulai diinjak-injak oleh institusi pernikahan yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keberanian moral untuk mengambil keputusan keluar dari rumah mertua pada malam hari itu telah menjadi investasi terbaik bagi kelangsungan hidup dan kesehatan mental saya sebagai seorang wanita karir profesional yang mandiri. Kini, cerita perjuangan saya ini menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan seorang wanita mandiri tidak boleh dijadikan alat pemerasan oleh keluarga suami yang malas dan serakah. Saya melangkah ke masa depan dengan kepala tegak, fokus mengembangkan karir saya hingga ke tingkat internasional, serta menikmati setiap detik kedamaian yang berhasil saya perjuangkan sendiri. Untuk seluruh penonton yang sedang menghadapi situasi penindasan finansial yang sama, percayalah bahwa hukum akan selalu berpihak pada kebenaran jika kita berani bertindak nyata. Terima kasih telah mendengarkan seluruh perjalanan hidup saya dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kita semua. Saya menutup lembaran catatan masa lalu ini dengan senyuman penuh kedamaian, menatap pemandangan kota dari jendela lantai 2 rumah baru saya sambil bersiap menyambut hari esok yang dipenuhi dengan keberhasilan baru. Rasa trauma yang sempat membekas perlahan memudar seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kesibukan saya yang sangat positif di lingkungan kerja. Setiap pagi, saya menyempatkan diri untuk berolahraga ringan di taman belakang rumah baru saya sebelum bersiap mengenakan setelan blazer kerja kebanggaan saya untuk pergi memimpin rapat koordinasi. Rekan-rekan kerja di kantor selalu menyambut saya dengan senyuman penuh hormat dan profesionalisme tinggi, membuktikan bahwa dedikasi kerja keras saya benar-benar dihargai di tempat yang tepat. Saya merasa hidup saya telah kembali ke jalur yang benar, bebas dari segala macam kungkungan manipulatif finansial yang sengaja dirancang oleh orang-orang malas. Kini, ketika nama saya disebut di lingkungan industri operasional korporasi nasional, orang-orang mengenal saya sebagai figur wanita yang mandiri, tangguh, dan tidak mudah goyah oleh tekanan apapun. Keberhasilan finansial dengan penghasilan yang terus bertambah melimpah ini sepenuhnya saya dedikasikan untuk masa depan diri saya serta perlindungan penuh terhadap kesejahteraan lahir batin kedua orang tua kandung saya tercinta. Hubungan keluarga kami terjalin semakin erat dan penuh kebahagiaan sejati tanpa ada lagi sekat kepalsuan atau tuntutan yang tidak logis. Akhir dari kisah panjang yang penuh cobaan berliku ini membawa saya pada sebuah kesimpulan mutlak bahwa kehormatan diri seorang wanita harus dipertahankan secara berani dengan tindakan hukum nyata.